Kang Bro, mimpi apa IWB yang lihat RC tanpa ada pembatas sama sekali? Nah, dalamnya sini kita lihat ternyata karbon-karbon semuanya full karbon. Dan materialnya dari bahan karbon kering. Kita lihat sebenarnya satu kesatuan dengan baut ini. Ada 1, 2, dan 3 baut di sini. Shock breakernya sudah menggunakan full karbon. Jadi kalau kita raba ini kasar ya, Cak ya. Dan di bawahnya ini ada material kalau nggak salah titanium ya, warnanya tapi emas. Nah, Nacadak sebenarnya sudah ada di RC yang lama ini, bagian area sini. Jadi ada coakan bagian sini yang mengarah ke bagian dalam. Ini tipis banget ya. Dan inilah area di bagian ya speedometernya. Ada no pain no gain, no pain no gain. Dan speedometernya ini kalau dinyalakan akan mempertontonkan semuanya dari temperatur. Dan ini informasinya harus tahan getaran ya, karena setiap jengkal getaran akan berpengaruh pada sisi elektronik. Ini ada lubang-lubang ya. Ini informasinya adalah untuk membantu cooling system dari ECU-nya, karena posisi ECU itu di dalam tangki, bagian kopling-koplingnya, Cak ya. Nah, untuk yang generasi terbaru itu beda. Posisinya engine memang agak dimajuin. Ini tajam banget, Mas. Nggak nyangka ternyata. Lihat nih. Ini tempel di kita begini nih. Fungsinya buat apa? Dikasih aluminium foil biar nggak panas. Terus ini, Cak. Dan ini adalah karbon semuanya. Dan Red Bull tempelan. Dan jika kita lihat di bagian sini, gila nih, Cak. Lihat, ini semuanya aluminium, titanium jadi satu nih, Cak. Generasi 2022 dan IWB surprise banget karena kenapa? Ini gila ya AHM ya, memberikan sebuah motor yang seharusnya tidak boleh dipegang tapi disodorkan secara umum dan terbuka. IWB berikan acungan jempol buat Astra Honda Motor, dan tentu saja Cak, IWB akan review buat sampean detail kayak apa motor yang membuat Marc Marquez bisa sedikit bagus ya di akhir-akhir musim. Karena kalau kita lihat memang ini adalah generasi 2022. Kita akan bedah detail seperti apa setelah ini, Cak. Jadi inilah motor Marc Marquez. IWB nggak pernah menyangka motor ini bisa dipajang sedemikian dekat dengan kita. Gila Kang Mas, ini benar-benar surprise ya. Karena gini, kalau sampean di pedok itu nggak boleh pegang sama sekali. Even kita berdapat akses pedok, don't touch selalu. Dan gini kita bisa ngelus Kang Mas. Gila, Cak. Ini ya, sampean harus tahu bahwa semua perangkat dari fairingnya adalah full karbon. Jadi ini menjadi penegas perbedaan antara prototype bike dengan mass production bike. Oke, IWB akan ajak sampai untuk menyapu pelan-pelan detailnya kayak apa, karena ini adalah motor yang jarang bisa kita lihat secara dekat dan bisa kita lihat secara sangat-sangat intim ya kasarnya. Lihat nih, kita bisa ngelus luar biasa. Gini, Cak, kita lihat dari depan dulu ya. Nah, di depan ini memang generasi yang 2022 agak beda dibandingkan dengan RC yang kita kenal, di mana shape dari fairingnya itu agak runcing dia. Jadi di sini itu kayak lancip ya. Kalau yang sebelumnya kan menggelembung aja, sementara bagian sini enggak. Kalau yang sekarang, yang 2022 ini dia lancip, agak lancip, cenderung lancip. Sementara di bagian rem R-nya juga lebih menjulang ke atas. Jadi kalau kita perhatikan rem R-nya itu agak segitiga, tapi vertikal ya, lebih ke vertikal, enggak melebar kiri kanan. Nah, dalamnya sini kita lihat ternyata karbon-karbon semuanya full karbon, dan ada kayak karbon pula, beda dari material. Lalu di sini ternyata, Cak, kita lihat ada baut-baut ya. Jadi semua jengkal dari fairingnya tuh ada baut-baut semuanya. Ini adalah baut plus ya. Baut plus pula di sini. Materialnya dari bahan karbon kering, Cak. Lihat nih, ya, karbon kering. Jadi semakin kencang motor, maka dengan adanya winglet ini maka akan memberikan daya tekan atau downforce yang lebih besar sehingga motor lebih stabil. Memang kelemahannya dengan adanya winglet yang lebar, sayap yang lebar, maka akan membuat pergerakan dari motor kurang lincah. Tetapi itulah tantangan dari pabrikan supaya bisa mencari balance terbaiknya. Nah, gitu ya. Dan ternyata ini dicangkokkan langsung, jadi ini menyatu dengan fairing yang ini. Jadi yang salah ya, ini bukanlah dia nongol di sini enggak, tapi dia menjadi satu dengan material yang sini. Hanya di clear aja, catnya aja beda. Ini dicat, tapi kalau kita lihat sebenarnya satu kesatuan dengan baut ini. Ada
1, 2, dan 3 baut di sini. Oke, sementara di bagian sini ada baut minus ya. Jadi semuanya di baut di sini dan ada tulisan Honda ya. Tempelannya ya ternyata juga nggak terlalu ada coatingnya. Dan yang menarik adalah ternyata material fairingnya, visornya itu ternyata dia tipis, Cak. Tuh, dia lentur dia. Gas tebal yang mass production. Jadi dia lebih lentur dan lebih bening. Dan ada tulisan Puig sini. Ada tempelan 93 ya. Ada Red Bull di sini. Dan ada baut-baut kecil di sini. Baut kecil. Ada lagi baut minus bagian di kiri kanan sini untuk mengikat. Di sini ada baut lagi kecil-kecil di sini. Ya, sangat-sangat teliti semuanya diracik untuk memberikan performa maksimalnya. Nah, kita lihat di bagian samping kanan aja ya supaya lebih jelas. Untuk samping kanan ini, Cak, kita akan melihat di bagian area shockbreaker. Nah, ini dia. Shockbreakernya sudah menggunakan full carbon. Dan saya harus tahu, Cak, ini katanya ya suspensinya aja bisa 1 miliar gara-gara speknya yang tinggi. Jadi kalau kita raba ini kasar ya, Cak ya. Dan di bawahnya ini ada material kalau nggak salah titanium dia, warnanya tapi emas. Dan inner tube-nya pun di-clear warna emas. Lalu di sini Ohlin semuanya ya, dan perangkat remnya juga Brembo ya. Jadi semuanya memang serba yang kelas 1 ini, Cak. Brembo semuanya ada sensor banyak. Dan ini, nah ini dia, Cak. Ini ada, kalau sama lihat sticknya ini sampai ke bawah. Ini adalah sensor untuk lendutan dari shockbreaker-nya. Kalau nggak salah demikian ya. Dan jika nggak salah mungkin ini juga menjadi salah satu perangkat yang membantu untuk shockbreaker turun. Nah, kalau nggak salah demikian ya. Jadi memang kita nggak bisa konfirmasi kepada tim karena mereka selalu silent. Semuanya sensor di sini, sensor. Dan lihat nih, perangkat remnya pun menggunakan karbon, full karbon, Brembo punya. Wah, gila ini. Rem aja nih katanya ya, Cak, yang disnya doang aja karbon 500 jutaan nih kalau nggak salah, satu doang. Jadi 2 ya, 1 miliar ujung-ujungnya. Dan untuk ban-bannya menggunakan 120 per 70 ring 17 ya, menggunakan Michelin. Michelinnya ada power slick, lihat nih. Yes, dan peleknya menggunakan OZ Racing. Nah, ini dia, Cak, yang beda. Ya, ini adalah radiator kompartemennya, tapi di bagian area yang ini beda. 2023 dan 2022 beda di bagian area sini. Kalau yang 2023 yang baru lebih ke atas ya, menutup ke atas. Ini berhubungan dengan beberapa kalkulasi secara cooling system, Cak ya. Nah, sementara di sini teman-teman kan sekarang lagi banyak nih informasi mengenai nacadak dan sebagainya. Nah, nacadak sebenarnya sudah ada di RC yang lama ini bagian area sini. Jadi ada coakan bagian sini yang mengarah ke bagian dalam. Dan kalau sampai nanya, fungsinya apa, Cak IWB nacadak? Ini adalah untuk membantu meminimasi hambatan angin yang pertama. Yang kedua adalah membantu cooling system atau pendinginan. Jadi kalau yang generasi yang lama di sini posisinya, yang baru itu di bagian depan sini, ya. Jadi sampean akan intip nantilah, IWB akan bahas yang terpisah. Nacadak ini adalah sebuah nama paten yang dikeluarkan oleh Badan Aero Amerika di tahun 45 itu intinya. Ya, sebenarnya ini bukan hal yang baru. Ya, sudah hal yang jamak lah, ada di motor-motor racing ya. Saat ini nacadak ada di Aprilia dan Honda. Nah, ini kemudian di bagian samping ya, saya lihat kisi-kisinya, engine-nya, dan ini sepertinya memang ada copotan. Ini sebenarnya awalnya adalah winglet, Cak. Ada winglet bagian sini, winglet ya. Tapi sidepod begitu, tapi dicopot untuk yang pajangan ini. Dan kita lihat semuanya adalah full karbon, ada Repsol, tulisannya RC23V. Dan yes, ini tipis banget. Aduh, IWB masih nggak nyangka nih Kang Mas ya. Dan inilah area di bagian ya speedometernya. Ada no pain no gain. Gila Kang Mas, no pain no gain. Dan speedometernya ini kalau dinyalakan akan mempertontonkan semuanya, dari temperatur, dari oil pressure, dari semuanya banyak di sini. Bahkan lap time-nya juga kelihatan, berapa jumlah lap-nya juga kelihatan. Dan ini ada MM93. Dan kalau kita lihat secara dekat, maka ini adalah full karbon. Full karbon semuanya Kang Mas, no pain no gain. Oke? Luar biasa, IWB nggak pernah nyangka bisa sedekat ini, Cak. Nah, ini di bagian area triple clamp-nya. Kalau saya nanya mengenai triple clamp-nya, Cak. Udah suara IWB habis nih. Dan triple clamp-nya ini dia nggak ada coakan apapun, tapi di sini ada setelan-setelannya. Nah, ini setelan. Ya, jadi posisinya bisa dimaju mundurin.
setelannya ya, ini ada kayak setelan ya. Lihat nih, kita lihat di bawah, kan di bagian bawah sini. Gila nih Cak, lihat. Ini semuanya aluminium titanium jadi satu nih Cak. Nah, penyetelan posisi, karena gini Cak, informasinya rake atau posisi dari garbunya itu bisa dimajuin atau dimundurin. Ini untuk mengadaptasi setiap trek yang berbeda. Jadi makanya untuk posisi triple clamp-nya pun juga fleksibel sebenarnya posisinya. Jadi itu disesuaikan dengan treknya, dan ini bagian atasnya suspensinya. Ya, ini bagian oli dari apa namanya, remnya. Ada HRC terusannya, tulisan Brembo di sini. Ya, ada pembungkus HRC Honda Racing. Ini ada steering dampernya bagian dalam sini, dan bagian kanisnya ada off and run. Nah, seperti ini. Dan kalau kita lihat di bagian sini termasuk simpel ya. Sepertinya kalau Ibu lihat kayaknya agak beda sih di bagian area sini kayaknya ya. Apakah sudah modifikasi, tapi nggak tahu. Karena kalau yang MotoGP banget itu banyak tombol banget. Ya, ada riding mode dan sebagainya. Kayak gitu kira-kira ya. Dan jika kita lihat bagian apa namanya, gripnya, ternyata bukan domino ya. Kalau kita lihat di sini Pro Grip pakainya. Pro Grip tuh. Ya kan? Johnson Marc Marquez tempelan, bagian knuckle guard-nya, dan bagian sini ada perangkat remnya. Dan ini bisa ditekuk Cak. Nah, kalau jatuh dia nggak akan patah. Ini menekuk dia, seperti ini ya. Oke, kita lihat bagian samping kanan. Nah, ini samping kiri maksudnya ya, samping kiri sama posisinya. Dan dia ada adjuster bagian sini. Jadi gini Kang Mas, setiap pembalap pada saat mereka membalap itu kondisi kampas itu kan beda suhu. Pada saat mereka membalap sudah cukup lama, biasanya posisi dari kampasnya pun beda. Makanya ini bisa disetel pada saat mereka running. Bagaimana feelingnya akan kelihatan di sana sehingga pembalap bisa nyetel kedalamannya dan sebagainya. Oke? Nah, di bagian sini banyak sekali tempel-tempelan, semuanya kabel-kabel maksudnya Cak, bukan tempelan. Ini adalah untuk menunjukkan bagaimana ECU dan sebagainya, dikontrol semuanya dari kabel-kabel ini. Dan ini informasinya harus tahan getaran ya, karena setiap jengkal getaran akan berpengaruh pada sisi elektronik. Nah, seperti ini ya. Gila ribet Cak ngeliatinnya Cak aslinya. Nah, ya kan? Seperti ini Kang Mas. Gila. Baru depan aja udah 10 menit nih. Oke. Nah, di bagian sini juga ada semacam rongga. Ini sepertinya Cak ya, ini adalah semacam untuk mengalirkan udara di bagian tangki dalamnya. Karena gini, ini ada lubang-lubang ya. Ini informasinya adalah untuk membantu cooling system dari ECU-nya. Karena posisi ECU itu di dalam tangki. Saya harus tahu posisi BBM nggak sama dengan motor prototype, dengan mass production, tapi yang jelas kalau posisi tangkinya untuk motor prototype ini tidak di area sini ya, tapi rada ke bagian tengah. Sebenarnya di sini adalah area ECU. Nah, gitu kira-kira ya. Dan ini adalah bahannya karbon. Jadi mengalirkan udara ke dalam supaya lebih dingin, dan ternyata benar kita lihat. Kayak gitu tuh. Bisa sedekat ini Kang Mas, gila. Lihat. Penguncinya ada 3, gila ya. Bagian triple clamp bawahnya, tapi bagian sini ada 2. Nah, ini benar-benar review yang paling detail ini Cak, asli. Nah, ini untuk tangkinya, BBM-nya di sini ya. Kalau lagi ngisi bensin, bukan di tengah situ. Dan ini ada, lihat nih, kita lihat di bagian sini ya Cak. Kita coba perhatikan di bagian sini. Nah, ini adalah Pro Grip. Maksudnya untuk pembalap pada saat dia cornering, maka pembalap akan menggantung sehingga ini menjadikan buat mereka grip. Dan ini ada tulisan Honda. Lihat nih, jadi nggak polosan. Dia nempel di bagian tangki. Oke, ini ada baut dan sasisnya full aluminium ya. Ya, kabel-kabelnya ada tulisan Dodge. Apa ini mereknya ya, Dodge. Dan ini adalah bagian kopling-koplingnya Cak ya. Lihat nih, kopling kering ya dia ya. Dry clutch Honda tulisannya ya. Ini ada cover dari karbon bagian sasis-sasisnya. Dan sama harus tahu ya, untuk yang generasi yang lama kan begini bentuknya. Nah, untuk yang generasi terbaru itu beda. Posisinya engine memang agak dimajuin informasinya. Makanya sasisnya pun berbeda, serupa tapi tak sama. Kalau kita lihat dari jauh seperti ini ya. Dan engine crankcase-nya
Dan bagian bawah-bawahnya, wow, ini kalau saya melihat aslinya pusing Kang Mas. Di bagian area untuk joknya, jadi sama kalau nanya ke IWB, kenapa sih pembalap menggunakan jok ini? Ya memang Cak, ini joknya khusus balap tuh seperti ini. Jadi hanya kayak macam karet begitu, ya nempel banget. Di belakangnya stoppernya. Informasi buat sampean, untuk yang bagian belakang ini berbeda ya, generasi yang baru pun. Jadi generasi baru ini ada coakan yang bolong di sini. Yang lama nggak ada, yang ini ya. Jadi memang mesh dampernya berbeda. Oke, lihat nih kalau kita ini keras ininya, nggak ada empuk-empuknya. Memang untuk Marc Marquez dia posisinya ada ganjalan di sini karena Marquez kan termasuk mungil. Tapi John Mir nggak ada Cak untuk generasi yang terbaru. Ya, jadi ini baut ya. Dan kalau kita lihat dari samping lagi, footstepnya seperti ini. Semuanya aluminium ya, titanium aluminium jadi satu. Ya, jadi kalau kita lihat ternyata dia ada kayak pengikat-pengikatnya gini ya, semuanya serba diikat-ikat kawat gitu ya. Jadi biar nggak oblak ya. Dan ini ternyata bagian footstepnya gila, ini tajam banget Mas. Nggak nyangka ternyata. Lihat nih, BP tempel dikit aja begini nih. Fungsinya buat apa? Supaya ngegrip, nggak sama rebah. Karena harus benar-benar ngegrip ya. Gila ya, tajam banget ya. Nah lalu di bagian sini ada cover untuk bagian tabung olinya, oli rem maksudnya ya. Dan ini bagian dalamnya semuanya serba gila. Ini pakai AC Project masih ya. Ini bagian tengahnya sini ya. Ini tengahnya sini ya, rem-remnya, monoshocknya, suspensinya. Dan ini knalpot AC Project masih yang lama, di mana knalpotnya lihat nih banyak weldingnya di sini. Welding biru-biru semuanya. Dan Anderson AC Project ini adalah karbon full ya. Jadi material karbon, termasuk bagian swing arm bawahnya. Swing armnya ini ya, tentu yang generasi baru sudah menggunakan Kalex ya. Jadi full aluminium. Kalau ini kan kayak karbon begitu ya. Tapi yang generasi terbaru sudah full aluminium dan tempel-tempelan RK, spark plug dan sebagainya ada di sini. Dan informasi buat sampean lihat nih. Bagian knalpotnya Mas RC Project ya. Suaranya titanium ya, banyak Cak ini Cak ya. Dan untuk bagian agernya ini adalah full karbon pula. Jadi semuanya karbon, serba karbon dan karbon Kang Mas. Lihat nih, gila ini adjusternya dari motor, dan ini motor memang 300 km/jam sangat gampang Cak. Bagian bawahnya ya dikasih aluminium foil biar nggak panas. Terus sini Cak, dan ini adalah karbon semuanya. Dan Red Bull tempelan. Dan jika kita lihat di bagian sini, knalpot-knalpotnya ini juga biru SC Project. Dan ini adalah, kalau nggak salah ini adalah valve-nya ya. Ada katup di sini, valve yang akan membantu dari sisi braking. Jadi pada saat braking, valve akan tutup supaya membantu pengereman. Pada saat open throttle maka dia akan membuka. Kira-kira demikian kerjanya ya. Jadi ini knalpot-knalpotnya full titanium, sadis. Dan kalau kita lihat di bagian sini mencuak. Nah, jadi gitu, ini mencuak banget. Dan ini bahannya adalah bahannya menggunakan karbon semuanya. Nah, kembali ke bawah. Untuk bawah ini Cak, jangan kamu lihat remnya kelihatannya nggak ada bolong-bolongnya, tapi jangan salah, pada bagian center sini ada lubang-lubang nih, lihat nih. Jadi cooling sistemnya di bagian sini Cak, karena angin kan dari depan. Jadi diharapkan angin masuk situ sehingga untuk bagian disc brake-nya cepat dingin. Ya, asik ya, keren ya sistemnya, lihat bolong-bolong nih. Beda banget dengan motor mass production. Dan ini bagian disc brake bawahnya menggunakan Brembo, satu piston. Karena memang untuk pengereman lebih banyak menggunakan depan untuk MotoGP, dan ban belakangnya 200/55 ukurannya. ZR17. Lihat nih, banyak lihat saking empuknya, lihat nih. Tuh, saking empuknya di kuku aja kayak tuh. Kayak dia langsung kayak ke dalam, masuk ke dalam. Karena lunak banget ini. Gripnya jos gandos pasti. Oke. Pelek-peleknya OZ Racing masih sama, dan kalau kita lihat dari bawah seperti ini. Marc Marquez bike dari belakang seperti ini Cak. Gila Kang Mas, sadis. Wow, luar biasa. IWB masih tercengang bisa memegang dan meraba langsung motor yang tidak pernah boleh dipegang maksudnya ya. Nah, ini balik pada bagian semuanya karbon, dan ini sama kalau lihat kotaknya gede ya. Jadi ini adalah mass damper. Jadi sama harus tahu ini ada banyak elektronik di dalam sini, termasuk juga pemberat
untuk meminimasi getaran dan juga membantu bobot sehingga supaya ada daya tekan ke bawah bagian belakang. RC Project dan tebel banget bagian area sini, tebel banget ini. Tebel, ini gede ya. Memang beda banget MotoGP sekarang sama dulu. Dan ini adalah lampu LED pada saat rain mode. Di rain mode dia akan nyala di sini. Nah, gitu ya Kang Mas ya. Dan ini bagian knalpot-knalpotnya. Seksi banget RC Project nih. Mantap tenan. Mantap tenan. Dan ini bagian Stegosaurus. Jadi adalah untuk membantu stability downforce belakang. Jadi ada dua sayap, yang belakang kecil, sementara yang depan gede ya. Lalu di sini ada 3 baut. Ada 3 baut, 3 baut. Jadi ada bautnya 3 dan bautnya adalah plus ya. Jadi ya semuanya rata-rata demikian sih. Dan ini ada baut pula minus ya. Jadi ini bisa dicopot ini. Kalau tim mau bisa dicopot. Dan ini juga ada kamera. Ini kamera di sini apa di sini ya? Antara ini sih. Kalau nggak salah antara ini sama ini. Kayaknya ini deh kamera. Ya MotoGP ya. Oke. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini sosoknya. Yes. Nah, seperti ini. Nah, oke. Dan jika kita lihat dari samping ada tulisan ESP Plus. Dan ini ada baut di sini, ada baut di sini. Dan sambil perhatikan bagaimana setiap jengkal ini adalah layer yang ditempel oleh Honda. Lihat nih, ya, semuanya adalah berbagai layer ini, semuanya full ini ya. Semua casingnya yang digunakan oleh mereka, oleh Honda ini adalah full karbon. Jadi sama, jangan bingung, semuanya full karbon. Bedanya ya ini dicat aja, jadi nggak kelihatan karbon. Oke Kang Mas, lihat nih, bagian dalam-dalamnya, suspensi monoshocknya. Gila, gitu. Speedless beneran. Ya, footstepnya yang tajam tadi, lihat nih, langsung begini. Masih juga ini ada karbon. Gila ya Kang Mas. Bener-bener ini masterpiece. Semuanya ya diracik sedemikian rupa. Dan BP tercengang, motor yang mahal seperti ini bisa dipajang di sini. Konon 30 miliar nih motor. Kita lihat dari depan, belakang. Depan dulu sini. Oke. Dan belakang dari depan. Oke. Bila dari belakang. Yes, ini ada kisi-kisi di sini ya. Dan di sini ada kisi-kisi, lihat nih. Kisi-kisi, bolong-bolong tuh. Oke, mantap nggak menurut sampean? Nah, Kang Bro, gimana menurut sampean generasi 2022 RCV? Dan sampean harus tahu, Cak, beberapa revisi dilakukan oleh Honda ini yang paling fokus saat ini adalah di area depan ya. Area depannya berubah pasti dibandingkan 2023. Nah, kemudian juga revisi oleh Honda adalah bagian engine-nya, Cak. Jadi mesin yang baru ini sudah dimajukan oleh Honda supaya front end-nya lebih bagus. Lalu juga ada perombakan di area sini. Ya, jadi area sini kalau saya perhatikan berubah dibandingkan dengan generasi yang terbaru 2023, di mana untuk buritan yang terbaru ini lebih gede. Artinya ada semacam kalkulasi dari dampernya ya, dari mas dampernya, termasuk juga dari elektroniknya. Dan memang Kang Mas, saat ini Honda fokus bagaimana mereka bisa memperbaiki motor pada saat keluar tikungan. Itu menjadi fokus utama, karena secara power, Marc Marquez mengatakan power sekarang sudah bagus ya. Jadi the power RC yang terbaru ini powerful, tetapi mereka nggak bisa menggunakan karena motor lambat pada saat keluar tikungan akibat tidak mendapatkan traksi bagian belakang ya. Jadi itu aja informasi review buat sampean motor 30 miliar yang ada di depan mata, bisa ngeluh seperti ini. Aduh Kang Mas, ya sampai rasanya luar biasa.
Jadi semoga mencerahkan sampean review detail RCV yang sangat dekat, dan baru sekarang IBB bisa melihat pameran di mana MotoGP bike tidak dikasih pagar. Luar biasa. Ya, semoga mencerahkan sampai semuanya. Dan seperti biasa, kalau sama suka video like, share dan subscribe. Ojo lali sama sholat 5 waktu kan yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.